warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Seperti kebiasaan kita, sembari kita menunggu waktu berbuka puasa, kembali pada sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa, kita akan memanfaatkan sedikit ya untuk mendengarkan materi dari Kitabul Jami' yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sudah masuk kepada hak yang ketiga sesama kaum muslimin, ya, di mana hadis yang pertama yang kita bahas dari kitab ini yaitu yang membahas tentang hadis bahwasanya sesama kaum muslim itu kita memiliki ada 6 hak yang kita harus tunaikan sesama kita. Kita sudah menyelesaikan 2 hak, yaitu hak menebarkan salam, memberi salam kepada saudara kita, dan juga memenuhi undangan saudara kita apabila saudara kita mengundang kita untuk sebuah acara. Kemudian kita akan masuk kepada hak yang ketiga yang dituliskan di dalam buku ini, yaitu wa idzastansahaka fansahhu, ya, apabila saudaramu meminta nasihat, ya, meminta untuk diberikan nasihat, maka berikanlah nasihat. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai manusia biasa, dan terkadang keimanan kita itu terkadang naik dan terkadang juga turun. Ya, dan ini sudah menjadi akidah kita, ya, bahwasanya akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kadang keimanan naik, kadang keimanan turun. Dan tak kala keimanan kita turun, ya, disinilah kita membutuhkan yang namanya nasihat. Disinilah kita membutuhkan namanya nasihat. Tujuannya nasihat itu untuk apa? Yaitu untuk mengembalikan lagi keimanan kita. Anggaplah contohnya seperti ini. Ya, kita mungkin lagi malas-malasnya mungkin untuk beribadah. Ya, kita merasa jenuh untuk beribadah. Kita malas untuk datang salat berjamaah di masjid misalkan. Ya, maka waktu-waktu seperti ini kita bisa meminta nasihat, ya, kepada saudara kita. Kita diberikan nasihat, motivasi untuk bisa lebih lagi giat untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Maka begitu pun juga mungkin dengan permasalahan-permasalahan yang kita mungkin hadapi, ya, mungkin kita butuh solusi, butuh arahan dari saudara-saudara kita, maka boleh bagi kita, ya, untuk meminta nasihat dari saudara-saudara kita. Ya, dan adapun kalau mungkin kita, ya, kalau ada saudara kita yang meminta nasihat, lantas bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita yang diminta oleh saudara kita untuk memberikan nasihat? Ya, maka menurut hadis ini, maka kita harus memberikan dia nasihat. Ya, kita harus memberikan dia nasihat. Ya. Tapi sebelumnya, hadirin wal hadirat yang insyaallah rahmatil Allah Subhanahu wa taala, kita akan terlebih dahulu mendefinisikan, memberikan definisi apa sih nasihat itu, ya, apakah yang dimaksud dengan nasihat. Ya, pepatah Arab mengatakan bahwasanya nasihat itu adalah, kalau dalam bahasa Arabnya kita terjemahkan bahwasanya nasahaha al-khayyata ats-tsauba, ya, artinya penjahit itu menambal kerusakan pada pakaian. Maka kita katakan ataupun kita definisikan bahwasanya nasihat itu adalah merupakan satu ungkapan atau kalimat yang kita berikan kepada saudara kita dengan tujuan kita untuk menambal kerusakan-kerusakan yang mungkin yang ada di dalam dirinya.
Ya, kerusakan itu mungkin bisa berupa malasnya seorang hamba itu untuk beribadah, kurang semangatnya untuk melaksanakan ibadah. Ya, tak kala kita memberikan nasihat, maka itulah yang disebut dengan menambal kerusakan ya yang ada pada diri saudara kita. Kemudian kami bacakan ya pendapat dari Imam Al-Khattabi rahimahullah. Dia berkata bahwasanya nasihat ini merupakan kata-kata yang dirangkai, ya, kata-kata yang dirangkai digunakan untuk ya sebuah tujuan kebaikan yang bagi orang yang diberi nasihat. Ya, jadi ya Imam Al-Khattabi mengatakan bahwasanya nasihat itu merupakan suatu kalimat ya yang diungkapkan oleh seseorang itu tujuannya untuk apa? Ya, untuk memperbaiki ya, memperbaiki diri orang yang diberi nasihat tersebut. Ya, jadi itu ya yang dimaksudkan dengan nasihat. Kami bacakan lagi satu lagi definisi dari nasihat tersebut. Bahwasanya nasihat adalah upaya menciptakan perbaikan ya, adalah upaya untuk menciptakan perbaikan pada diri orang yang diberi nasihat, termasuk hal ini dalam menjaga keadaan hati mereka agar dapat menerima nasihat tersebut bagaimanapun situasi dan kondisinya. Ya, jadi itu ya, nasihat itu merupakan upaya ya, upaya diri kita untuk memperbaiki ya ataupun memberikan kebaikan kepada saudara kita. Ya, kita akan bagian terakhir ya sebelum kita tutup, saya akan sedikit menyinggung ya bahwasanya bagaimana hukum memberikan nasihat. Ya, hukumnya memberikan nasihat. Kata ulama kita, hukum memberikan nasihat ini mereka mengatakan bahwasanya ini adalah suatu hal yang diwajibkan. Ya, tapi wajibnya itu bersifat fardu kifayah, ya, bukan fardu ain. Artinya fardu kifayah, artinya kalau sudah ada satu orang yang melakukan maka sudah gugur kewajiban kita semua. Ya, jadi itulah hukum yang berkaitan dengan nasihat tersebut. Ya, mungkin ini kami rasa cukup ya apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana hak sesama kaum muslimin. Ya, salah satunya adalah tak kala saudara kita meminta kita untuk memberikan dia nasihat, maka kita berikan nasihat tersebut. Karena kita merujuk kepada pendapat para ulama kita bahwasanya memberikan nasihat itu hukumnya wajib ya bagi kita untuk menyampaikan nasihat kepada saudara kita. Ya, mungkin ini dari kami. Apabila ada salah-salah kata itu datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada ucapan kami yang benar sungguh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.